maupun di pembicaraan sehari-hari. Ada beberapa hal yang mungkin saya mau cerita dulu di awal sebelum nanti kita bisa mulai diskusinya sama-sama di belakang. Nanti kayaknya dari kami akan ada linknya udah diterima apa udah disebar belum ya? Coba bentar. Nah, sambil nanti linknya sambil jalan aja, sambil linknya akan disebar, di-share ke ibu-ibu semua, tolong diisi. Sebenarnya itu lebih ke daftar hadir aja, supaya sama ada beberapa pertanyaan pemantik diskusi, supaya nanti ibu-ibu di sini juga nyaman, terus kebuka aja mungkin apa yang mau dibahas nantinya. Nah, ceritanya akan kita mulai dari sini. Ini di beberapa bulan terakhir ini, kalau lagi cari-cari atau nggak dicari tiba-tiba dia muncul gitu ya beritanya, entah di media sosial lah, entah di pembahasan lah, tiba-tiba saya menemukan dua cerita ini. Yang sebelah kanan yang ibu-ibu itu agak lebih dulu, saya nemu ini di bulan lalu, di bulan Oktober. Kebetulan saya juga lagi pas mengisi seminar di orang tua gitu ya. Itu saya temukan di bulan Oktober dan ternyata kejadiannya bulan September. Lalu yang ayah di sebelah kiri ini baru saya ketemu di minggu lalu, gitu ya. Jadi ini menggelitik sekali di saat yang belum lama kami mencoba untuk menggagas ide kegiatan hari ini, muncullah berita si ayah yang merantai dua anaknya. Saya nggak tahu ibu-ibu tahu nggak ya di sini berita ini. Terus katanya pas lagi saya coba-coba baca juga, uh, jadi dua anak ini kakak beradik dirantai sama bapaknya gara-gara dituduh mencuri barang atau mencari uang gitu di rumahnya, saya lupa gitu. Yang ceritanya dirantai supaya nggak kemana-mana, supaya mereka ya uh, mungkin diajak berpikir kali ya dari kegiatan dan kesalahannya. Sementara kalau yang sebelah kanan ini, ibu-ibu ini terekam di kamera memukuli, menginjak, menendang, dan mencambuk anaknya gara-gara stikernya anaknya yang di sekolah ada yang hilang. Ini menjadi menarik sekali buat saya dan mungkin buat kita nanti didiskusikan gitu ya di belakang. Apakah ini kemudian, kan ceritanya kayaknya ini adalah bentuk hukuman supaya si anaknya tidak mencuri dan tidak menghilangkan stiker lagi gitu ya. Tapi nanti sama-sama kita berdiskusi apakah model kayak gini kira-kira nanti bakal efektif atau enggak. Ini sih emang contohnya agak-agak seru, agak-agak ekstrim ya. Dan mungkin nggak selalu ditemukan di kehidupan sehari-hari. Tapi siapa tahu ada, atau nanti kita coba contoh dari ibu-ibu semua di sini. Secara prinsip, kira-kira apa ya yang bisa membuat si hukuman ini kalau misalnya kita memang pakai untuk membantu anak-anak itu benar-benar bisa membantu. Gitu. Nah, kayaknya semuanya udah tahu ya harusnya rasanya. Saya juga seorang ibu, gitu kebetulan anak saya dua, jadi ya ada kok pengalaman-pengalaman nggak sedikit kok pengalaman-pengalaman uh, terkait dengan hukum-menghukum ini adalah. Nah, sebenarnya konsep punishment itu apa sih? Hukuman tuh sebenarnya apa sih? Secara teori, kalau ceritanya belajar dulu nih ya ceritanya. Secara teori, punishment itu adalah sebuah konsekuensi. Pasti dia datangnya habis ada satu perilaku tertentu, terus dia datang ke belakangan. Yang sebenarnya dia punya tujuan. Tujuannya adalah dia mengurangi perilaku yang tidak diinginkan atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan.
Misalnya, kalau di sini contohnya adalah eh, ada anak laki-laki, ini anggap aja ini adalah bercerita tentang anak laki-laki yang sama gitu ya, cuman yang satu rambutnya udah ditata, yang pas dia sendu rambutnya nggak ditata. Jadinya ada satu anak laki-laki yang ceritanya mungkin di narasi ini dia mengambil mainan entah temannya atau adiknya gitu ya, atau kakaknya, si perempuan, anak perempuan ini. Dia ambil sehingga si anak perempuan ini jadinya nangis. Terus kemudian dia dimarahin sama bapaknya dan disuruh pergi. Harapannya kan dia nggak ngambil mainan lagi dan harapannya dia akan mau main bersama gitu. Uh, nah, harapannya, apakah itu akan terjadi? Bisa terjadi kalau konsekuensinya emang pas, gitu ya. Nah, masih di cerita teorinya, ini sebenarnya kalau kita mikir gitu ya, kita menghukumnya gimana caranya ya supaya ini beneran beneran terasa sebagai hukuman dan tujuannya tadi yang memang dia mau supaya perilaku yang jelek atau katakanlah perilaku yang kita nggak mau ada atau kita nggak mau anak kita lakuin itu beneran bisa hilang, beneran dia nggak begitu lagi di masa depannya, di yang akan datang, di besoknya, di lusanya, di minggu depannya. Pilihannya ada dua, yang bentuknya sebenarnya berupa hukuman. Kalau istilahnya mah memang positif punishment sama negatif punishment. Tapi kita ini aja, intinya hmm, sesuatu bisa dibilang sebagai hukuman kalau pilihannya dua nih, kita kasih sesuatu yang nggak menyenangkan sebagai konsekuensi perilakunya tadi, misalnya kayak tadi tuh eh, bapaknya marah dengan cara yang galak, itu kan sesuatu yang nggak menyenangkan. Si contoh yang tadi, misalnya suruh pergi sana, pakai ditunjuk-tunjuk lagi, terus mukanya udah berubah, bapaknya udah nggak enak dengan mukanya, itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan. Atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Di obrolan tadi, bisa jadi nih di obrolan ini, si bapaknya bukan cuma marah, tapi dia bilang tidak boleh main lagi. Sementara main itu kan sebenarnya hal yang menyenangkan ya. Jadi pilihannya dua. Apa kita kasih sesuatu yang nggak menyenangkan atau kita hilangin sesuatu yang menyenangkan. Bener-bener setelah perilakunya terjadi. Kayak tadi contoh dia yang pertama, anaknya dirantai dan digembok. Itu kan diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Mohon maaf nih dirantai dan digembok. Itu kan gak enak banget ya. Kecuali sebenarnya kadang-kadang eh, kadang-kadang namanya anak-anak hmm, itu mungkin awalnya tidak menyenangkan. Cuman kalau dibiarin 1-2 jam gitu ya anak-anak juga lama-lama main kali ya sama rantainya. Sebagaimana kalau dulu diceritain gitu ya sama orang tua saya, ada satu pengalaman gitu, saya diceritain sama orang tua saya dihukum dengan dikurung di kamar mandi, lalu yang saya lakukan adalah bernyanyi di kamar mandi. Jadi kan kemudian itu tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi itu juga yang mesti dipikirin, part menyenangkan dan nggak menyenangkannya. Sebenarnya apa sih, kenapa sih kita mau kasih hukuman? Kayak tadi kenapa sih anaknya harus dirantai, kenapa harus dikurung, kenapa harus disuruh pergi, kenapa harus udahan mainnya, kenapa harus diambil handphonenya, kenapa harus uh, kemudian disuruh cuci piring atau apalah. Sebenarnya kan yang paling utama adalah supaya anaknya nggak begitu lagi di kemudian hari, supaya nggak diulang lagi tuh hmm, kesalahannya atau perlakuan atau perilaku yang nggak benernya, yang menyakiti orang lainnya. Misalnya dia lagi jalan, terus dia lagi main, terus kemudian karena mainnya terlalu heboh, akhirnya boneka temannya patah atau rusak, gitu kan. Jadi supaya kalau kemudian habis itu dihukum, supaya berikutnya dia bisa lebih hati-hati, kan gitu harapannya.
Itu harapan untuk anaknya. Nah, dari sisi orang tua kadang-kadang, ini kadang-kadang ya, kadang-kadang hukuman ini muncul setelah berbagai daya upaya kelembutan dan penuh kasih sayang yang diberikan tapi kemudian tidak berbuah hasil gitu ya. Sehingga apa namanya, jalur dalam tanda kutip jalur hukum pun ditempuh gitu sama si orang tua ya. Itu kadang-kadang, sehingga kadang-kadang lagi hukumannya bisa jadi terlalu terlalu plus-plus gitu, terlalu banyak. Nah, balik lagi sebenarnya kan yang mau dicapai adalah anaknya bisa belajar. Belajar apa? Belajar dari yang tidak hati-hati jadi hati-hati. Belajar dari yang suka merebut jadi mau main sama-sama. Belajar dari yang tadi main ngambil-ngambil aja jadi ngomong dulu sebelum ngambil. Jadi anaknya bisa belajar bagaimana melakukan perilaku-perilaku yang sesuai, yang seharusnya, atau yang baik-baik aja, yang bisa diterima, dan sebagainya. Sebenarnya kan tujuannya itu. Nah, ini ada satu, apa ya bahasanya, cheat sheet. Cheat sheet itu apa ya? Kebetan kalau bahasa saya sekolah dulu mah, contekan. Uh, saya belum berhasil menemukan singkatan bahasa Indonesia yang cukup catchy seperti ini, tapi kita pakai ini aja ya. Jadi prinsipnya gini, kan gimana caranya supaya punishment itu bisa berhasil? Berhasil nih berarti apa? Tujuannya tercapai. Anaknya bisa belajar dan tidak cuma pada saat itu aja. Kalau uh, si hukumannya yang dikasih ke anaknya mengikuti prinsip 3R ini. Gitu. Yang pertama adalah related. Related nih konsekuensinya berkaitan langsung sama perilaku yang ingin diperbaiki. Tadi kita udah punya contoh 3 berarti ya. 4 deh sama contoh saya tadi. 1, anaknya ngilangin stiker, terus dicambuk dan ditendang dan diinjak. Terus kemudian yang kedua, anaknya dituduh mencuri, lalu dia digembok. Terus di contoh yang di penjelasan tadi, anaknya ngambil mainan atau ngambil boneka, lalu disuruh pergi. Terus contoh yang keempat, saya lupa saya melakukan kesalahan apa, lalu saya dikurung di kamar mandi. Nah, dari 4 contoh yang ada ini, sebenarnya ada nggak yang berkaitan langsung sama si perilakunya? Katakanlah saya nih kayaknya dikurung di kamar mandi mungkin karena saya biasanya kesalahan-kesalahan saya apa ya? Katakanlah saya makan snack jatah adik saya, lalu saya dikurung di kamar mandi, gitu. Nah, ini berkaitan langsung apa enggak? Rasanya enggak ya, apalah hubungannya ngilangin stiker sama terus kemudian dia diinjek atau dia mencuri lalu dia digembok, kan itu nggak ada hubungannya sama perilakunya. Atau saya makan snack adik saya lalu saya dikurung di kamar mandi, ya mungkin harapanku hubungan langsungnya adalah dengan saya dikurung saya tidak akan makan lebih banyak gitu ya. Tapi kan makan sama di kamar mandi itu kan 2 area yang berbeda gitu. Jadi itu agak-agak nggak nyambung, sehingga agak sulit nantinya, biasanya nih penjelasannya agak sulit nantinya si anak ini akan belajar hubungannya gitu. Gak ada hubungannya antara makan sama kamar mandi, gak ada hubungannya antara dia mencuri sama digembok. Jadi ya udahlah gitu kasarnya. Nah, itu yang pertama. Jadi penting banget untuk kita bisa mikirin konsekuensi apa atau dampak langsung apa yang memang berkaitan langsung. Nanti abis ini kita saya sedikit share coba contoh-contohnya ya. Lagi. Terus R yang kedua adalah respectful. Apapun yang terjadi, rasanya kita sebagai orang tua pun tetap perlu menghargai anak. Nah, menghargai anak ini masuk ke dalam satu dari saya lupa 38 atau ada 40 hak anak yang memang dilindungi di Konvensi Hak Anak Internasional gitu. Jadi emang ada
bahwa anak itu berhak untuk diperlakukan secara baik oleh semua orang, apalagi semua orang tuanya, gitu. Nah, jadi bentuk hukuman apapun yang mau dilakukan itu jangan sampai merendahkan atau mempermalukan. Merendahkannya juga belum tentu gimana-gimana ya. Nanti ada contoh yang merendahkannya rasanya dekat sekali sama kehidupan sehari-hari kita. Contohnya apa sih? Tadi deh digembok. Apakah itu perlakuan yang baik? Kok anak dirantai dan digembok begitu kayak pagar, kayak barang atau kayak rumah gitu. Nah, yang ketiga R-nya adalah reasonable. Yang tadi anaknya mencuri, oke, mencuri itu rasanya dosanya gede banget kali ya. Barangkali yang dicuri, apapun yang dicuri, mencuri itu rasanya dosanya besar. Itulah ya sebagai seorang anak gitu ya, kemudian mencuri. Lalu kemudian dia dapat uh, hukuman selevel gitu, katakanlah selevel dengan digembok. Ya kalau mau ditakar-takar mungkin bisa kali ya dibikin dipikir jadi selevel, tapi apakah itu masuk akal? Apa itu benar-benar sesuai nggak sama si anaknya? Sesuai nggak sama kesalahan? Gitu. Sesuai nggak sama eh, apa yang berlaku di sekitarnya? Balik lagi, ini ada 3 R yang kita perlu pikirin gitu ya. Kita mungkin coba masuk ke contoh biar lebih relate dan nanti diskusinya lebih enak. Ini saya coba hadirkan uh, ceritanya, situasinya adalah ini ada anak umur 3 tahun 5 bulan, sebutlah namanya Boni, ini bukan nama sebenarnya. Dia bermain, lalu habis bermain dia mau leyeh-leyeh aja dan nggak mau ngapa-ngapain gitu. Dengan mainannya masih ceceran di sebelah dia, di sekitar dia nih. Ini si Boni nih. Tuh lihat mukanya udah ngantuk banget kan. Lalu disuruh beresin dia, nggak mau, aku nggak mau, gitu kan. Nah, oke. Satu kali mungkin masih diajak baik-baik, 2 kali baik-baik, 3 kali, setelah yang ke-7 kali mungkin tanduk mamahnya mulai keluar, atau mungkin setelah yang ke-8 kalinya setelah tanduk mamahnya keluar, lirikan maut mamah kepada papahnya keluar, lalu suara bapaknya yang seperti petir menggelegar, kan gitu kan biasanya. Nah, jadi kita coba ya contoh ya, ini ada beberapa contoh yang kayaknya bisa bisa menjadi narasi yang nggak related, respectful, dan reasonable itu kayak apa. Yang pertama nih contohnya, si mama papanya atau si ayah bundanya kemudian bilang, kalau kamu nggak beresin mainan, kamu nggak boleh makan mangga ya habis ini. Sementara si Boni suka banget mangga, misalnya. Oke, eh, satu urusannya mainan, satu urusannya perut, gitu. Itu kan nggak nyambung. Iya, main bikin capek, main bikin lapar, tapi kan sambungannya nggak ke situ gitu maksudnya. Nggak ada urusannya makan mangga sama perilaku dia beresin mainan atau ngeberesin mainan gitu. Jadi ini adalah konsekuensi yang kalau dicari sambungannya belok nih, nggak ketemu gitu. Nah, terus yang kedua kita coba contoh. Yang kedua, lalu kemudian ada ucapan yang mengalir ke telinganya Boni, males banget sih beresin doang tuh, adekmu tuh beresinnya pinter. Nggak respectnya di mana? Apa urusannya dia nggak beresin, lalu kemudian dilihat dan dibandingkan sama adiknya yang bagaimana gitu. Ini kan kita lagi mau fokus sama si Boni yang tidak mau beresin mainan. Udah ke situ aja gitu. Dan yang ketiga yang nggak reasonable, contohnya apa? Kalau kamu nggak beresin mainan sekarang, nggak boleh main lagi sebulan. Sebulan banget bu, gitu kan? Mainnya sekarang, nggak beresinnya secuplek, terus nggak boleh mainnya sebulan, terus dia ngapain sebulan kan itu nggak ya ya ini adalah contoh-contoh yang kayaknya saya sih ini bukan contoh dari saya pribadi, tapi kayaknya saya juga ya bisa ngebayangin lah kalau misalnya lagi emosi, kayaknya ini gampang banget keluar dari mulut ya, gitu. Jadi memang perlu latihan, perlu membiasakan diri banget, banget, apalagi kalau udah emosi jiwa dan raga gitu ya. Nah, kita coba contoh, kita coba coba pikir, kita coba twist apa yang bisa dipikirin. Saya sebenarnya sih tadinya mau ngajak partisipasi ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau coba di chat boleh aja.
Kira-kira kalau buat Boni, eh, bentuk kalimat menghukumnya kayak apa? Atau hukumannya yang boleh salah satu related doang aja, respectful doang, reasonable doang, atau kalau bisa tiga-tiganya itu lebih bagus lagi. Kalau emang mau coba, nggak apa-apa. Di chat boleh banget. Tapi kita waktunya pendek sih, gitu. Nanti tetap ditulis aja kalau misalnya emang mau tulis. Saya tetap masuk ya. Ini adalah yang saya siapin, contoh yang ceritanya lebih relate, lebih respect, sama lebih masuk akal. Yang relate apa? Oke, situasinya Boni adalah dia nggak mau beresin mainan. Sebenarnya contoh yang pertama ini ada dua, bisa bisa mencakup ke related sama reasonable sebenarnya. Kita langsung kasih batasan tuh. Oke, Boni, mainannya perlu kamu beresin sebelum kita makan ya. Jadi clear, kapan dia harus beresin mainan misalnya. Kalau enggak, mama yang beresin dan kamu nggak bisa mainin ini besok. Jadi nggak sebulan. Kayak yang tadi. Kalau yang tadi kan nggak reasonable karena tiba-tiba nggak boleh mainnya sebulan. Nah ini kita kasih konsekuensi kalau dia nggak mau beresin, dia nggak bisa main ini besok. Gitu. Jadi masih nyambung, tetap konsekuensinya berurusan sama perilaku bermain. Gitu. Pasti nggak sih, nggak mau, capek, kan gitu ya anak-anak ya. Terus bisa diterusin lagi, oke aku tahu kamu udah capek sama rapper, tapi beresin mainan ini tetap perlu. Kan kita udah sepakat kalau habis main beres-beres. Kita beresin sama-sama yuk. Jadi kita tetap coba hargai, kita tetap coba kasih ruang buat dia dan ruang untuk buat dia merasa dipahami. Kita tetap perlakukan baik, tapi batasannya tetap ada. Tetap nggak, kasarnya nih, kasarnya kan lu udah tahu kalau main ada urusan belakangnya. Ya kerjain deh kan gitu. Nah, yang reasonable mirip sama yang atas gitu kan. Jadi memang kalau nggak diberesin sekarang, berarti aku yang simpen ya. Terus kamu nggak bisa main ini besok, aku simpen di tempatku 1 hari. Kamu bisa main lagi kalau kamu udah bisa belajar beres-beres. Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa begini, tanduk mamah-mamah dan tanduk bunda-bunda di luar sana tidak perlu keluar. Cuman memang untuk bisa sampai sini kitanya juga perlu banyak-banyak latihan. Ada beberapa hal yang memang perlu di uh, clearkan supaya upaya tadi menerapkan 3R, misalnya 3R-nya udah bagus nih, tapi kalau nggak disupport sama ini, dia akan masih ngambang-ngambang juga. Yang pertama, boundaries-nya itu tetap perlu. Tetap ada batasan yang jelas, harus ada aturan yang jelas. Aturan yang jelas ini kayak apa? Biasanya kan setiap keluarga akan punya akan punya aturan main sendiri, bagaimana cara menjalani hidupnya, nilai yang dipegang. Nah, ini juga perlu clear supaya anak tahu mana yang oke, mana yang nggak oke. Dan yang penting adalah konsisten. Sekali kita udah bilang enggak, misalnya, oke dia adalah, oh, dia kita bilang dia nggak boleh uh, apa ya, yang sekarang suka ada tuh. Oh, kalau ke anak saya misalnya nggak boleh main game kalau di hari sekolah. Meskipun kadang-kadang kitanya juga udah sekali-sekali, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa lah dan itu udah beneran, anaknya juga akan belajar bahwa, oh ini nggak saklek-saklek amat, berarti aku boleh. Berarti aku bisa cari celahnya. Gitu. Jadi meskipun kita udah berubah pikiran, kita udah nggak apa-apa kali ya, upayakan untuk tetap konsisten sesuai dengan apa yang berlaku. Supaya anak juga tahu batasannya apa. Fokus sama perilakunya. Kadang-kadang kita fokus sama plus-plusnya. Hmm, bukan perilaku, misalnya anaknya ngapain ya? Misalnya anaknya cerita lalu ceritanya bohong. Terus kemudian kita bukan fokus sama perilaku bohongnya, tapi kita fokus kenapa sih kamu bikin aku sedih.
Gitu. Kenapa sih kamu bikin mama bersedih? Ya, kan kita lagi ngomongin apa tadi? Atau kok kamu atau yang suka ini adalah yang suka banyak adalah ih nakal banget sih gitu. Ih kenapa sih nggak bisa dibilangin? Ih kenapa sih nggak mau dengerin? Gitu. Apakah emang dia beneran nggak mau dengerin? Apa emang beneran nggak bisa dibilangin? Apa emang dia nakal? Nggak jadi fokusnya sama oke apa sih yang bikin kita berpikir dia nakal? Oh ternyata dia kalau jalan main tabrak-tabrak aja apa yang ada di depannya tanpa lihat kanan kiri dan lihat spion. Nah, kita fokus aja sama itu. Bahwa ada yang dia tabrak loh. Kalau ada yang dia tabrak berarti ada yang terluka loh. Itu yang perlu diperhatiin. Kalau dia tabrak meja pun berarti mejanya bergerak loh. Kalau bergerak bisa aja ada orang yang terganggu loh. Jadi ke situ. Bukan ke dia sembarangan banget sih jadi anak gitu. Gitu. Alternatifnya selain konsekuensi untuk kita ngajarin anak batasan adalah bisa kasih pilihan. Kadang-kadang kan ayo dong pakai sepatu dong, cepetan dong pakai sepatu kita mau pergi nih, nanti terlambat nih, ayo dong sampai, ayo nggak pakai sepatu nggak, kalau nggak pakai sepatu, sepatunya dibuang nih, ya kan, naik level gitu. Nah mendingan kadang-kadang selipin aja atau mendingan bisa juga dicoba dengan diselipin. Oke mau pakai sepatunya dibantu apa sendiri, mau pakai sepatunya kanan dulu apa kiri dulu, mau duduk dulu apa mau sambil berdiri. Jadi kitanya juga nggak gemes sama kok dia nggak jalan-jalan gitu. Dan PR yang terakhir buat kitanya adalah tetap tenang. Nah, ini sampai dengan hampir akhir 2024 ini pun saya juga masih berlatih gitu ya. Dan ini perlu perlu apa namanya? Perlu menjaga diri dan memang perlu kelola gitu. Tapi bisa kok. Bisa kok. Nah, ekstra tipsnya apa? Ada sedikit nih ekstra tipsnya. Setelah tadi udah mulai kasih konsekuensi, kasih hukuman, uh, kita bisa tutup dengan komunikasi positif. Aku tahu, ibu tahu, kamu kecewa banget ya mainannya disimpan. Misalnya dia beneran kamu beresin nih, akhirnya kan konsekuensinya adalah kita yang beresin, si ibunya yang beresin dengan disimpan besoknya, gitu kan, sehari. Jadi kita bisa tutup dengan hal yang positif gitu. Udah duduk dia loyo, sedih gitu sendu. Oke, ibu tahu kamu kecewa pasti sedih ya mainannya disimpan dan nggak bisa dimainin. Tapi ini supaya kamu bisa belajar buat tanggung jawab, belajar buat beresin. Besok kita coba lagi sama-sama ya. Jadi bukan cuma emosinya doang yang divalidasi, kita kasih tahu gitu, kita tahu nih, gue tahu loh, lu lagi sedih, tapi tetap aja kita akan belajar ya, dan gue ada kok, gitu, pesannya tuh gitu. Dan memang kasih kesempatan. Kalau misalnya memang dia isunya kan kemarin si Boni ini cerita Boni ini isunya adalah dia nggak mau beres-beres mainan. Nah uh, kita bisa ciptain aja situasi yang memang dia punya kesempatan buat beres-beres sehingga kita bisa punya peluang buat memuji usaha beres-beres. Misalnya kita habis makan, Boni tolong dong ini dikumpulin, taruh nih sendoknya di sini. Oke dia udah bisa. Oke, kita bisa puji, hebat loh udah bisa beres-beres sekarang, udah bisa beresin piringnya sendiri. Nanti kita coba beres-beres juga di yang lain ya, gitu. Jadi memang kasih kesempatan untuk memperbaiki diri, masuklah di situ. Kita bisa pakai alternatif lain yang bukan hukuman bentuknya. Oke, kayaknya kita yang bisa saya bagi udah segitu dulu untuk sementara. Jadi di sini ada kutipan yang nggak ada hubungannya sih sebenarnya sama punishment sebenarnya. Cuman ini saya suka sekali gitu ya. Karena kan sebenarnya kita memberi hukuman itu dalam rangka mau mengajak belajar tadi kan. Dalam rangka kita ngajak anak-anak supaya dia nantinya bisa berperilaku yang sebagaimana mestinya, yang seharusnya. Jadi dan sebenarnya selama kita lagi ngajarin anak kita tentang apapun, kita juga belajar dari mereka. Mungkin itu dulu. Nanti kita diskusi-diskusi aja sampai waktunya habis supaya pembelajarannya juga lebih enak. Saya kembalikan ke Mbak MC, Mbak moderator sekaligus MC.
yang keren banget. Makasih loh. Oke, terima kasih Mbak Wita sudah menyampaikan materinya hari ini. Boleh mungkin Mbak Mita meminum dulu, apa dulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau disampaikan, bukan hanya bentuk pertanyaan ya, tapi mau bercerita, berkeluh kesah, ataupun memberikan masukan bahkan memberikan komentar, silakan di chat saja. Kalau masih malu-malu bisa mungkin langsung apa private ke mimin adminnya gitu ya untuk dibacakan. Nah, Mamita monggo istirahat dulu, tarik nafas dulu. Saya mau share beberapa dulu mungkin, Mamita. Oke, sambil menunggu Mamita istirahat sebentar, Bapak Ibu, terima kasih juga sudah hadir di webinar online kita yang hari ini siapa bilang punishment itu jelek. Lalu jangan bosan-bosan karena nanti di dalam grup akan kami juga kirimkan berikutnya yang akan ada materinya siapa bilang reward itu selalu berhasil. Jadi kadang-kadang kan kalau kita selalu berpikir oh ngasih reward, ngasih reward, ngasih reward gitu. Ternyata sebenarnya apakah selalu berhasil atau seringkali Bapak Ibu juga udah dikasih reward tapi kok nggak berhasil-berhasil atau perilakunya tidak terbentuk. Jadi memang ada tips dan triknya yang akan dibagikan nanti coming soon ya Mbak Mita ya. Gitu. Ditunggu saja. Kemudian kami juga punya kelas berdaya terkait dengan berdaya bersama emosi karena survei menunjukkan bahwa untuk di Indonesia sendiri yang paling sulit rasanya itu berkaitan dengan emosi. Sehingga kami berinisiatif untuk membuat kelas bersambung dengan tema terampil berdaya bersama emosi. Di kelas ini kita akan sama-sama belajar bagaimana tenang, bagaimana tidak reaktif, ya. Kemudian bagaimana memahami emosi, bagaimana menaklukkan emosi, bagaimana menyusun kotak pertolongan pertama dalam hal emosi dan menentukan jalan kehidupan. Gitu. Mbak Minta gimana? Udah basah tenggorokannya? Udah aman? Bisa mulai lagi? Aman. Oke, silakan Mbak. Oke. Nah, di sini mungkin kita masuk ke mana ya? Kita mulai dari um, Ini ada yang, hmm? ini ada yang chat private saya Mbak. Oke, oke. Gimana, gimana? Oke. Bagaimana tidak otomatis memberikan hukuman pada anak? Kan itu otomatis ya. Saya bisa kebayang saya jadi nggak punya anak gitu ya. Jadi rasanya mulutnya itu otomatis aja gitu. Misalnya kayak em, apa ya? Ayo buruan makan. Kalau misalnya nggak makan nanti jatah teksnya dikurangin. Gitu. Itu kan otomatis ya. Nah, gimana caranya supaya nggak otomatis memberikan punishment gitu? Oke, bagus banget nih pertanyaannya. Gimana supaya nggak otomatis? Sebenarnya balik lagi ke ini, apa namanya? Memang kita em, sebagai orang tua tuh PR-nya kan banyak ya. Belum lagi kerjaannya banyak ya. Urusannya juga banyak gitu. Eh, nah, sehingga kadang-kadang tuh suka lupa kalau urusan yang satu sama urusan yang lain tuh nggak ada hubungannya. Jadi capek yang satu sama capek yang lain nggak ada hubungannya. Makanya memang eh, PR untuk bisa tetap tenang itu jadi PR-nya orang tua sepanjang masa kayaknya. Nah, pertanyaannya kan gimana caranya supaya bisa tenang? Memang balik ke apa namanya prinsip oksigen aja dulu sebenarnya. Kalau misalnya di pesawat kita mau pakai masker oksigen, kita mau pakai masker oksigen kalau ada kenapa-kenapa, itu kan yang dipakai dulu masker oksigen kita, baru ke sebelah kita atau ke anak kita gitu.
Nah, sama kitanya juga gitu. Kitanya yang mengurus diri kita sendiri dulu, kalau baru kita ngurusin orang lain. Kitanya, berarti kitanya memang perlu punya waktu dan ruang buat benar-benar ngurus diri sendiri. Apapun itu bentuknya. Sebagai ibu-ibu yang urusannya banyak, yang kalau bisa waktunya ditambah 8 jam per hari itu ya, yang itu juga, jadi dalam waktu 24 jam itu memang uh, harus si orang tua ini mengharuskan dirinya buat punya waktu untuk dirinya sendiri. Apapun itu yang dikerjain. Jadi memang fokus sama dirinya supaya apa? Supaya kalau misalnya lagi dalam kondisi yang nggak oke atau dalam kondisi yang nggak enak, itu bisa memisah-misahkan mana yang nggak enak, mana yang enak. Nah, terus balik lagi kalau misalnya udah bisa gitu, udah bisa lumayan tenang, baru latihan yang tadi buat inget-inget, oh iya ya. Jadi kadang-kadang tuh ada satu satu yang memang ada mungkin nanti kita bisa cerita di salah satu pembahasan itu, kalau kita mau ngapa-ngapain kita perlu harus mindful atau perlu fokus gitu sama apa yang lagi kita lakukan. Sehingga memang kita bisa jadinya fokus sama tadi, apa perilakunya. Bukan udah keburu kecolek duluan, akhirnya yang nyamber itu omelannya. Omelannya juga nggak nyambung sama perilakunya. Jadi si 3R tadi itu 3R tadi emang perlu dilatih pelan-pelan, dilatih terus-terusan, diingat-ingat. Kadang-kadang saya malah dulu kalau belajar itu belajar menerapkan ini, maksudnya ya, sebagai ibu-ibu di awal-awal tuh kalau lagi ruwet-ruwet banget saya sampai nulis, ditaruh aja di handphone atau di kertas, terus ditaruh di yang bisa dilihat bahwa oh iya ya saya lagi harus latihan ini, oh ya saya mesti latihan ini. Jadi memang kitanya yang mencari cara supaya uh, bisa tetap tenang, dan jadinya kita juga bisa belajar untuk mendengarkan apa yang ada di sekitar kita. Ada bukan ada, tapi pada dasarnya kan kalau misalnya anak berulah atau bertingkah apapun itu kan dia lagi kirim pesan ya sama kita, dia lagi kirim informasi, dia lagi kirim message sesuatu sama kita, apapun itu. Nah, kalau kita nggak fokus sama itu, kita ribut sendiri sama apa yang di kepala kita, jadinya perilakunya nggak ketangkep. Jadi memang perlu fokus, perlu mindful, perlu istilahnya perlu napak sama bumi, napak sama tanah, supaya emang kita melihat apa yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini gitu. Oke, semoga terjawab ya pertanyaannya. Kalau nggak terjawab nanti ditambahin lagi aja note-nya. Ini kayaknya ada yang ngechat. Gimana menghadapi anak kalau orang tuanya sudah memberikan punishment tapi anaknya yang lebih galak. Misalnya anaknya jadi marah-marah, bentak, banting-banting barang, dan orang tuanya jadi takut sama reaksi anaknya. Oke, ini pertanyaannya juga bagus. Seneng deh. Gini, prinsipnya terutama kayaknya saya menduga ini anaknya masih kecil ya. Kalau dari ceritanya, kayaknya dugaannya. Agak serem juga kalau ini anaknya udah besar, udah remaja, terus perilakunya begini. Ini nanti jawabannya akan beda lagi nih. Gitu. Kalau asumsinya ini perilaku anaknya yang masih kecil, kembali lagi di 7 tahun pertama, rasanya peran dan fungsi orang tua itu kan memang lebih banyak sebagai pengasuh, terus kemudian dia yang juga ngasih apa namanya pembelajaran, nilai-nilai, penanaman. Jadi memang authority figurnya itu ada di orang tua. Orang tua akan lebih punya banyak ibaratnya kalau kita mau bilang kontrolnya ada di mana, kalau di 7 tahun pertama rasanya memang masih di orang tua, masih di direct banget sama orang tua. Sehingga kalau orang tuanya, kalau sampai bisa anaknya lebih galak, itu biasanya nih, biasanya hmm,
pilihannya kalau nggak ada aturan di rumahnya atau aturannya on off sehingga tadi banyak celahnya yang anaknya bisa pakai untuk mencoba perilaku lain untuk mencari perhatian atau untuk mendapatkan perhatian atau untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau misalnya anaknya jadi marah, sebenarnya gini, selama kalau 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 di prinsip pendisiplinan nanti ya, selama anaknya tidak membahayakan, kita akan tetap tenang dan tetap seperti biasa aja itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anaknya udah marah-marah, bentak-bentak atau apalagi banting, berarti kan itu kalau kalau membanting itu kan berarti udah ada potensi bahaya secara fisik ya, yang mana itu bisa kita antisipasi. Nah itu kita memang perlu perlu siaga satu kasarnya ya. Kalau emang udah banting bareng. Nah sebagai orang tua sebenarnya kita jangan juga jadi takut sama anaknya, tapi yang bisa dilakukan adalah kadang-kadang gini kan orang tua jadi nggak mau anaknya begitu akhirnya ya udah deh nggak apa-apa deh ya udah deh nggak apa-apa deh gitu. Nah ini yang jadinya memang PR. Jadinya solusinya adalah kalau saya biasanya ketemu sama orang tua kayak gini saya akan bilang bapak ibu itu perlu menyampaikan di depan apa yang menjadi batasan. Kalau emang nggak ada batasannya, anaknya akan bisa ngapain aja dan akan susah juga bilangnya kalau ini boleh ini nggak boleh gitu. Jadi batasannya perlu ada di depan, aturannya perlu ada di depan, clear dan jelas. Dan kalau anaknya sudah marah-marah dan bentak-bentak, kita bisa ambil jarak sebenarnya. Kalau udah kayak gini, prinsip yang namanya mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya time out. Ini udah mulai bisa dilakukan karena anaknya udah melakukan hal-hal yang berpotensi berbahaya sehingga dia perlu ruang untuk ngeberesin dulu nih apa yang lagi berkecamuk di dalamnya dengan kita juga menjaga supaya dia ada di ruang yang cukup aman. Kalaupun dia mau melakukan apapun di situ, dia mau guling-guling kayak dia mau teriak-teriak, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi dipisahin dulu, sehingga kitanya juga nggak ikutan kecolek, kitanya juga nggak ikutan naik, kitanya juga bisa mencari cara untuk nurunin, dan pas ketemu lagi kitanya udah di level yang agak turun sehingga uh, udah nggak apa apa udah nggak power struggle apa ya bahasa Indonesianya power struggle tuh udah nggak rebutan lagi siapa yang berkuasa dalam tanda kutip gitu lah ya kalau anaknya lebih galak. Nah jadi memang konsisten itu perlu. Kalau udah banting-banting bareng maka kita perlu tahan. Kalau udah mukulin kita bisa peluk dari belakang, tahan gitu badannya dari belakang sambil validasi aja emosinya. Oke, aku tahu kamu marah, mama tahu kamu marah, mama tahu kamu kesel, tapi nggak boleh pukul-pukul, kita akan kesel dengan cara yang lain ya. Kalau nanti udah tenang kasih tahu aja marahnya kayak apa. Jadi kalau emang udah lebih galak ya kita juga tunjukin aja dengan cool, cool mungkin meskipun dalamnya udah kayak mau berasap kayak di kepalanya, tapi ya kita tunjukin di luarnya cool gitu ya sambil kita bilang, nah, kalau emang udah mulai berbahaya, oke. Aku tahu kamu marah-marah, aku tahu kamu lagi kesel banget, mama tahu, ibu tahu, bapak tahu kamu lagi marah banget. Tapi bentak-bentak dan teriak-teriak gini tuh bikin orang nggak enak telinganya. Jadi kalau emang mau marah bicara gitu. Jadi itu juga nggak apa-apa, firm, tapi kitanya juga nggak ikutan ngamuk-ngamuk gitu. Jadi pelan-pelan memang berproses sih pasti si marah-marah dan banting-banting itu pasti masih akan ada gitu. Jadi itu berproses tapi lama-lama dengan adanya batasan. Nah kalau udah tenang, udah turun, kita kasih tahu lagi batasannya, kita ulang lagi boundariesnya apa, aturannya apa, itu yang berlaku dan dipegang teguh dan memang konsisten semua sama. Iya pelan-pelan anaknya juga akan belajar pasti harusnya. Oke, ada lagi nih, Indonesia dari berbagai suku dan budaya cukup kental. Bagaimana peran budaya dalam menentukan jenis punishment yang dianggap efektif? Nah, ini memang seru karena Indonesia ini macam-macam banget caranya, macam-macam banget value-nya, dan bagaimana itu nyampe nya. Kalau uh,
Sebenarnya gini, dengan di zaman sekarang, nilai budaya itu nggak harus hilang juga kok rasanya. Cuman memang sebenarnya yang lebih terbuka informasinya di sekarang ini adalah bahwa ketika kita mau mengajarkan anak sesuatu, kita mau anak kita belajar sesuatu, itu alternatif caranya banyak meskipun dengan nilai-nilai yang uh, tetap mau disampaikan. Saya selalu bilang sama orang tua gini, eh, nggak ada tuh yang benar ataupun salah karena pasti setiap rumah itu punya pakemnya masing-masing. Belum lagi keluarga yang satu orang Jawa sama orang Jawa, yang satu lagi orang Jawa ketemu orang Sunda, belum lagi yang sebelah sana orang Minang ketemu orang Batak, belum lagi nanti yang di sana suku Bugis ketemu orang Jawa. Nah, udahlah macam-macam banget lah ya perpaduannya. Jadi nggak ada pakem benar salahnya. Tapi yang bisa dipegang adalah bahwa anak-anak ini berhak untuk diperlakukan secara baik sama kita. Dan supaya balik lagi ke 3R tadi aja. Jadi semua nilai-nilainya kan juga tetap akan bisa disampaikan. Saya cuma kebayang gini kalau zaman dulu tuh kan saya tuh orang Jawa. Terus yang tinggal dan besar di Jakarta. Jadi saya nggak punya kampung di Jawa, saya juga udah nggak bisa bahasa Jawa gitu ya. Tapi eyang-eyang saya masih orang Jawa banget, sehingga banyak banget lah selentingan-selentingan yang ya banyak lah kayak, hei jangan duduk di pintu nanti seret jodoh. Anak remaja dibilang seret jodoh apa nggak potek hatinya dan apa nggak hancur harga dirinya. Jadi eh, kita tinggal lihat aja rasanya sebagai orang yang memang sudah aware bahwa untuk mengasuh anak ini perlu modal, tapi kita juga punya value-value budaya, value-value agama yang juga mau kita bawa dan kita turunin ke anak-anak, matching-matchingin aja. Karena pada dasarnya kalau dilihat lagi, sebenarnya matching kok, sebenarnya masuk kok, semua hal ini terjelaskan kok di kitab manapun. Kalau kita mau lihat di agama atau kalau mau lihat di budaya, sebenarnya eh, apa-apa yang diajarin itu juga sebenarnya hal yang baik kok. Jadi cuma tinggal karena ini urusannya sama pendisiplinan, goalnya adalah mau bikin anaknya belajar, eh, ya balik ke situ aja. Yang pasti kan sekarang riset-riset juga membuktikan kalau hukuman fisik itu juga balik lagi karena dia tidak relate, apa dia ngilangin pensil lalu disentil, kan nggak relate juga ya. Atau dia lagi ngafalin ibu kota negara lalu dia nggak hafal-hafal terus ditabok, kan itu nggak relate. Jadi konsepnya untuk mensukseskan punishment nggak masuk juga. Jadi kalau misalnya mau hukumannya fisik, nggak masuk akal juga. Sama kayak tadi saya dikurung di kamar mandi, saya mau belajar apa yang ada sih malah nyanyi-nyanyi di atas kloset. Gitu kan ibu saya cuma bingung sendiri kayaknya gitu. Jadi balik lagi, nilai-nilai itu pasti bisa dimasukin ke dalam proses pendisiplinan, dalam proses menemukan jenis hukuman apa, karena sebenarnya hukuman itu kan bentuk konsekuensi langsung. Jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Budaya nanti akan main di value apa yang mau ditanemin gitu. Dan cara bicaranya mungkin. Lah kalau misalnya orangnya yang emang biasanya bicaranya, hei kau, ya kalau itu ngomongan biasa ya itu udah nggak lagi jadi hal yang tidak menyenangkan. Kecuali kalau hari-hari ngomongnya kayak gini terus tiba-tiba dia berteriak, hei kau, ya itulah pengang lah kuping anaknya. Jadi nggak apa-apa juga. Itu balik lagi ke eh, cara bicara, misalnya dialek, intonasi, itu kan juga ada bawaan budaya biasanya. Nah, itu kan balik lagi ke yang biasa dan nggak biasa, mana yang menyenangkan, nggak menyenangkan. Asal disampaikan balik ke 3R tadi, masih respectful, masih reasonable, masih relate, niscaya sih harusnya kalau secara teori punishmentnya bisa berlaku dan berjalan. Itu mungkin. Oke, Mbak Mita ya. Em, Penjelasannya jelas sekali.
Mantap, gitu. Mau minum dulu boleh Mbak? Kayaknya nafasnya mulai habis. Oke. Nah, eh, kita udah ada di dekat-dekat akhir acara, Mbak Mita. Nah, kalau kira-kira mau disimpulkan, kan judul kita ini siapa bilang punishment itu jelek? Karena konotasinya kan eh, ada ibu-ibu yang pernah gitu ya bilang ke saya, kita kan nggak boleh kasih hukuman ke anak. Gitu. Nah, kira-kira kesimpulannya apa nih Mbak? Siapa kan pertanyaan siapa bilang punishment itu jelek gitu ya? Nah, jawabannya apa Mbak? Nggak tahu siapa yang bilang, karena sebenarnya punishment itu nggak jelek. Memang perlu ada konsekuensi yang bisa membantu. Jadi kalau konsekuensinya kan tergantung goal. Ada ke satu konsekuensi yang goalnya buat ngilangin perilaku, ya itulah punishment. Nah, bayangan orang punishment itu kan mungkin tadi kayak dirantai sama digembok tadi ya. Nah ya itu ya jelek. Kalau punishmentnya dirantai, digembok, dan dicambuk, ya itu jelek. Tapi kan sebenarnya pas kita lihat lagi ternyata tadi punishment itu nggak itu, bukan itu gitu. Bahkan ketika dia kehilangan kesempatan bermainnya pun itu juga udah punishment. Dia diomongin dengan ibunya yang mulai melotot aja itu udah punishment. Jadi kalau punishmentnya sesuai dengan apa yang memang eh, prinsipnya, ya itu nggak jelek. Itu akan bisa bantu kita banget. Kurangnya efek ke kesehatan mental Mbak. Enggak sih rasanya, karena goalnya kan memang mau ngajak belajar ya. Oke ya. Jadi nggak akan jadi trauma kan itu ibu juga bilang nanti anak saya trauma kalau saya punishment gitu. Ya kalau digembok ya trauma, Bu. Kan Jadi balik bayangin nggak, lagi. nggak ada angin, nggak ada hujan, lagi cut, 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 mau nyolong duit terus tiba-tiba digembok. Ini juga nggak belajar Oke. juga gitu bahwa nyolong duit itu nggak baik. Tapi yang ada adalah, yang diingat adalah bahwa dia pernah diperlakukan sangat tidak baik oleh orang tuanya. Oke ya. Jadi nggak akan nyampe ke kesehatan mental ya, Mbak ya? Nggak Kalau akan nyampe. misalnya balik ke si 3R itu, enggak sih, karena memang mau belajar, mau ngajak belajar kan. Oke, 3R ya Mbak. Apa tadi Mbak? 3R Mbak? Related, respectful, sama reasonable. Related, respectful, sama reasonable. Oke, kalau begitu. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih juga sudah join di webinar kita hari ini. Saya akan kirimkan nanti link ya yang isinya ya post test ya, yang isinya juga ada semacam pertanyaan kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari webinar kami. Nah, sekali lagi juga saya mau menyampaikan bahwa jangan lupa karena kami nanti akan ada lagi webinar. Kalau yang ini tentang punishment, berikutnya adalah siapa bilang reward itu selalu berhasil. Karena ada momen-momen di mana sebenarnya reward itu udah nggak jalan dan udah nggak mempan. Gitu ya. Nanti kita ketemu di coming soon ya Mbak Mita ya. Coming soon ya. Follow Instagram beyond.co.id. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesediaannya hadir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih juga Mbak kasih. Mita. Terima kasih semua.